Makcik, saya tidak suka orang Indonesia ramai membanding-bandingkan negara Malaysia dan Indonesia. Tak elok, makcik. Membuat pergaduhan dan perpecahan. Jangan panggil aku Makcik Pin. Panggil saja Uni, Teteh, Bayu atau Kakak gitu. Iya, makcik. Maksud saya, iya kakak. Lanjut kakak. Ceritanya agak panjang, Pin. Dengarkan baik-baik ya. Kami sebenarnya tidak mau membanding-bandingkan. Ini agak terpaksa. Tapi kalau membanding-bandingkan pun tidak masalah. Asalkan datanya benar dan proporsional. Tujuannya agar sebagai tetangga, kita saling mengenal. Ingat, asalkan proporsional dan diberikan konteks yang jelas. Jadi tidak asal membandingkan. Kalau saya sendiri, Pin, kami perlu membandingkan agar lebih jelas duduk perkaranya. Misalnya, pemimpin dan profesor kamu menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Lalu, mereka meminta agar bahasa Indonesia diberi label Melayu. Hal ini jelas ngawur sekali. Karena masalah nama bahasa bukan sekedar persoalan linguistik. Ingat, Pin, ini bukan masalah bahasa atau rumpun linguistik semata. Nama bahasa adalah masalah politik. Karena itu kami harus membandingkan sejarah bahasa kebangsaan Malaysia dan Indonesia. Nah, negara Upin Ipin menyebutkan nama bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu. Itu keputusan politik, keputusan negara Malaysia. Lalu diubah lagi namanya jadi bahasa Malaysia. Itu juga pertimbangan politik. Kemudian, ganti lagi dengan nama bahasa Melayu. Itu juga kebingungan politik. Maksud saya, itu pertimbangan politik. Oh gitu ya kakak. Jadi masalah politik, ya kak? Iya, Pin. Karena masalahnya bukan hanya urusan linguistik, tapi politik. Karena itulah, akhirnya pula kita perlu membandingkan masalah pembentukan negara, konsep negara, dan seterusnya. Semua itu biar jelas, Pin. Contohnya, kami harus membuka sejarah pembentukan negara Malaysia. Ketika Malaysia merdeka, mau memakai bahasa apa, itu juga belum dipikirkan. Konstitusi Malaysia bahkan dibuat dengan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris sampai sekarang juga masih dominan di Malaysia. Jadi, konsep negara Malaysia dibuatkan oleh British, bukan dibikin orang Melayu sendiri. Bukan dipikirkan secara serius dan sungguh-sungguh oleh orang Melayu. Adapun, Indonesia sudah amat jelas. Semua kami pikirkan sendiri. Bahkan sejak Sumpah Pemuda, kami sudah memutuskan nama bahasa kami adalah Bahasa Indonesia. Itu adalah keputusan bangsa Indonesia. Bangsa lain harus menghormatinya. Nah, kalau tidak mau menghormati, itu namanya mengajak berkelahi. Gitu, Pin. Iya kak, kami yang salah. Minta maaf ya. Ini bukan soal salah dan benar. Yang penting saling memahami pola pikir bangsa lain. Mau mengerti cara berpikir bangsa lain. Gak ada gunanya bicara serumpan-serumpun, kalau ternyata tidak saling mengerti. Kami juga tidak sudi disebut serumpun. Karena, tidaklah bijak kalau kita menonjolkan suku atau ras sendiri. Tuhan tidak hanya menciptakan suku kaum Melayu, tapi banyak makhluk lain. Alam semesta ini juga bukan milik orang Melayu saja. Makanya, Pin, kami orang Indonesia tidak mau menonjol-nonjolkan suku atau ras tertentu. Kita harus menjaga perasaan suku dan ras lain. Kita juga harus menghormati pemeluk agama lain. Tujuannya agar rukun dan damai. Kalau semua mau dimelayukan, kalau meloya Melayu yang ditonjol-tonjolkan, hal ini malah bikin benci suku atau ras yang lain. Berbangga-bangga atas suku atau ras itu adalah konsep primitif, kuno. Katanya Malaysia negara makmur dan maju. Pemikirannya juga harus maju. Seterusnya kakak pernah juga bicara masalah kemerdekaan, pahlawan dan sebagainya. Apa pasal kakak? Bukankah Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah merdeka? Betul, Pin, sama-sama merdeka.
Tapi bangsa Indonesia memilih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kami berkorban harta dan nyawa untuk merdeka. Kami berani melawan penjajah. Kami juga menggunakan bahasa Indonesia untuk menyatukan bangsa. Tujuannya agar kami menggunakan bahasa yang sama. Tujuannya agar kami bisa kompak dan kuat, dan mampu mengusir penjajah. Penjajah itu bukan teman, tapi lawan. Mereka menginjak-injak harga diri kita. Kalau kita memiliki harga diri dan martabat, seharusnya berani melawan penjajah. Dan itulah yang dilakukan bangsa Indonesia. Karena para penjajah itu telah menguasai, merampok harta kita selama ratusan tahun. Masa kita diam saja? Masa kita malah berteman dan memuja penjajah? Karena itu, kami melawannya semampu kami. Karena yang kami punya hanyalah harga diri. Kami lebih baik mati daripada ditindas atau diinjak-injak penjajah. Kami punya harga diri, punya martabat. Bagi bangsa Indonesia, masalah mentalitas, kepribadian, dan martabat jauh lebih penting dibanding urusan kekayaan. Jauh lebih penting ketimbang memamerkan gedung yang tinggi, jalan-jalan yang mulus, atau kasino yang ramai pengunjung. Apa gunanya semua kehebatan atau kemajuan itu jika tak ada martabat? Apa gunanya setiap hari bicara mengenai moral dan seolah-olah berakhlak mulia, tapi tidak berani memerangi penindasan dan kezoliman? Coba simak cuplikan pidato Bung Tomo ini Pin, biar paham. Ingat ya Pin, Bung Tomo menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Kalau begitu, Upin Ipin mau melawan penjajah sekarang. Mau berjuang melawan penjajah, seperti orang Indo. Sudah terlambat Pin, penjajahnya sepertinya sudah pergi. Tapi boleh saja kamu tanya ke Cikgu, apakah Malaysia masih dijajah British atau sudah merdeka? Makanya Upin Ipin banyak belajar sejarah yang betul. Jangan mau ditipu oleh Profesor Melayu Malaysia itu. Upin Ipin harus belajar lagi untuk mengerti penjajahan dalam bentuk yang baru. Setelah itu, barulah berjuang menjadi bangsa yang bermartabat. Jangan mau hanya menjadi bangsa yang tukang klaim atau bangsa yang mengais-ngais budaya dan sejarah miliki negara lain. Jangan mau jadi bangsa yang sombong dan tidak mengetahui asal-usul dirinya, sejarah dirinya. Betul. Kami jadi malu, Kak. Terima kasih, Kakak.